Halo kelas 11 IPS 1. Nah, di pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari tentang sejarah berdirinya VOC, prosesnya bagaimana, siapa yang mendirikan, kebijakannya apa, kemudian sampai berakhirnya bagaimana ya. Kalian sudah mempelajari dari link video yang Ibu bagikan. Nah, di PPT Ibu ada kelanjutannya, tetapi di video di YouTube kemarin tidak ada penjelasannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasannya secara singkat ya. Silahkan kalian menyimaknya sambil menyimak PPT Ibu yang kemarin. Kita akan membahas masa pemerintahan Herman William Dendles ketika ada di Indonesia. Herman William Dendles ini memerintah di Indonesia itu dari tahun 1808 sampai 1811, cukup lama ya. Tugas utamanya Dendles ini adalah melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi Inggris itu ada di mana sih kok mau menyerang Indonesia atau khususnya Jawa? Inggris itu berada di India ya. Jadi memang lokasinya cukup berdekatan ya. Inggris itu juga pengen menguasai Nusantara ya pada waktu itu. Nah, makanya tugas utamanya Dendles dari Belanda ini melindungi Jawa jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. Kemudian yang kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan dari tindak penyelewengan kekuasaan dan korupsi ya. Kenapa ingin memperbaiki keadaan tanah jajahan dari tindak penyelewengan kekuasaan dan korupsi? Ya karena sebelumnya ada VOC yang pernah melakukan penyelewengan dan korupsi kan. Jadi Dendles ini ingin memperbaiki supaya jangan ada korupsi lagi. Kemudian kebijakan Dendles dalam bidang militer dan pertahanan itu apa saja? Yang pertama ini adalah kebijakan yang paling famous, yang paling terkenal yang pernah dilakukan oleh Dendles, yaitu membangun jalan Anyer Panarukan, atau mungkin kalian juga udah pernah lewat di sana, tapi lebih dikenal dengan nama jalur Pantura ya, pantai utara Jawa gitu ya. Karena memang dibangunnya itu sepanjang jalur pantai utara Jawa dari Anyer sampai ke Panarukan sepanjang 1000 km, dan itu dibangunnya hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Nah, kalian bisa bayangkan zaman 1800-an itu ya, itu belum ada teknologi yang begitu canggih, alat berat maksudnya ya. Mungkin kan kalau sekarang, kalau misalkan bukit-bukit itu kan pakai alat berat itu ya, misalkan batu-batuannya di keruk sedemikian rupa dengan menggunakan alat berat dan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Nah, waktu itu belum ada, hanya menggunakan tenaga full manusia atau budak ya, orang Indonesia sendiri yang namanya dijajah itu. Seperti yang kalian lihat di gambar ini ya, mereka dipekerjakan secara paksa seperti ini ya, sampai mereka benar-benar kurus kering seperti ini ya, karena mereka hanya diberi makan seadanya. Kemudian pembangunan jalan Anyer Panarukan ini memakan korban yang cukup banyak, yang konon katanya korbannya itu karena cukup banyak ya, mereka itu tidak dikuburkan secara layak, tetapi mereka hanya langsung ditimbun di jalan, sepanjang jalan Anyer Panarukan ini ya. Jadi langsung dilindas di sini ya. Jadi katanya kalau memang lewat jalan Anyer Panarukan ini katanya angker ya, itu memang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kebijakannya adalah membangun benteng-benteng pertahanan baru. Untuk apa? Ya untuk jaga-jaga kalau jangan sampai Inggris masuk. Nah, kalau sampai benar-benar Inggris masuk, Dendles ini sudah punya benteng untuk pertahanan. Kemudian membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, membangun pangkalan laut, dan meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi ya. Jadi orang-orang pribumi itu pokoknya diperlakukan dan digunakan ya. Jadi digunakan untuk macam-macam ya, tetapi tidak secara layak. Kemudian ini kalian bisa melihat petanya ya, dari Anyer bla 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 sampai akhirnya ke
Panarukan ya. Jadi sangat panjang sekali ya. Kemudian kebijakan Dendles dalam bidang birokrasi pemerintahan itu membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau keresidenan. Kemudian mengangkat para bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintah, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal atau setia. Jadi ini salah satu strateginya Dendles supaya para pegawai pribumi itu tidak membenci Dendles. Nah, kalau nanti para pegawai pribumi itu membenci Dendles ya bisa-bisa Dendles ini kan juga saat kedudukannya di situ terancam ya. Kemudian menindak pegawai yang korup, mendirikan badan peradilan yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan Dendles dalam bidang hukum dan peradilan. Itu membentuk 3 jenis pengadilan untuk orang Eropa, dan yang kedua untuk pribumi dan timur asing, itu orang Cina dan Jepang. Jadi kelas sosialnya jelas yang paling pertama itu adalah orang Eropa, yang kedua baru kita pribumi ya. Jadi kalau misalkan ada masalah, ada misalkan pencuri gitu ya, pencurian, nah yang mencuri orang Eropa dan pribumi beda hukumnya ya, lebih berat orang pribumi daripada orang Eropa walaupun kesalahannya sama. Kemudian pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Jadi Dendles ini terkenal sebagai seorang gubernur jenderal yang sangat kejam atau bertangan besi. Kemudian kebijakan Dendles yang dalam bidang ekonomi, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, mengeluarkan uang kertas sendiri ya, seperti VOC itu ya. Kemudian memperbaiki gaji pegawai, pajak inatura, itu pajak penyerahan wajib hasil tanah ya, hasil tanam. Kemudian monopoli perdagangan beras ya, karena memang di Pulau Jawa itu kan penghasilan berasnya sangat luar biasa. Kemudian mengadakan peminjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu, yang menolak akan dikenakan hukuman. Mengadakan Preanger-stelsel, itu adalah kewajiban bagi rakyat Priangan ya, Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor kopi ya. Jadi tanaman ekspor kopi waktu itu yang paling menjadi komoditas utama. Jadi kenapa Dendles itu membangun jalur Anyar Panarukan? Salah satunya adalah untuk supaya memudahkan kopi-kopi itu diangkut dari Priangan itu menuju ke pelabuhan. Jadi kan kopi ini kalau diangkut tidak dengan waktu yang cepat, itu kopi itu bisa membusuk di perjalanan. Jadi supaya cepat, itu akhirnya jalan-jalan di sepanjang Pantura itu dibangun supaya memperlancar aktivitas ekonomi sehingga tidak merugikan negara penjajah atau Belanda. Jadi salah satu tujuannya Dendles itu ya, untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Kemudian yang berikutnya kebijakan Dendles dalam bidang sosial. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi ya, diingat-ingat namanya adalah kerja rodi, kerja paksa zamannya Belanda itu namanya kerja rodi, untuk membangun jalan Anyar Panarukan. Perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan dan sultan ya, membangun jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Nah, Ibu akan menjelaskan yang poin ketiga. Kenapa sih residen, sunan dan sultan penghormatannya itu dihapuskan? Ya, karena menurut Dendles itu yang kelasnya paling tinggi dan siapa yang harus dihormati itu ya mereka, orang-orang Eropa atau Dendles pada waktu itu sebagai pemimpin. Jadi residen, sunan, sultan itu tidak perlu dihormati lagi. Yang perlu dihormati adalah kelas mereka, kelas orang Eropa. Ya, Ibu lanjutkan tentang bagaimana akhir pemerintahan Dendles yang tadinya sangat luar biasa, yang berhasil membawa banyak sekali kekayaan rakyat Indonesia dibawa ke Belanda, tapi kok berakhir. Ya, itu karena yang pertama Dendles itu sangat kejam dan sangat sewenang-wenang dan menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Orang Eropa saja benci, apalagi orang pribumi ya.
karena terlalu tidak bisa memanusiakan manusia. Jadi rasa humanismenya itu tidak ada. Kemudian yang kedua, sikapnya yang otoriter atau sewenang-wenang terhadap raja-raja di Nusantara waktu itu. Ada Raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon, itu menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Jadi ya raja-raja pada waktu itu, apalagi tadi kan kesunanan, kesultanan atau keresidenan tadi dihapuskan. Nah itu mereka ya rajanya otomatis marah kan, kemudian mereka melakukan perlawanan. Yang ketiga, penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta. Tadi Dendles di awal komitmennya adalah tidak korupsi, tapi namanya juga manusia, akhirnya di akhir Dendles ini juga melakukan penyimpangan atau korupsi juga. Keburukan dalam sistem administrasi dan pemerintahan, itu akhir pemerintahan Dendles. Kemudian kita akan ke penggantinya Dendles yang berikutnya, namanya adalah Willem Jensen ya. Nah, Willem Jensen ini memerintah hanya sangat sebentar ya. Kenapa? Karena pemerintahan Jensen ini ternyata tidak sehebat, sekuat sebelumnya Dendles ya. Dia menjadi gubernur jenderal yang sangat lemah ya. Jadi tidak tegas ya, tidak bisa mengatur prajurit tinggalan Dendles, sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah. Jadi karena dia tidak tegas, lemah, akhirnya kekhawatiran Belanda akan masuknya Inggris benar-benar terjadi. Nanti Inggris akan menguasai Indonesia atau Nusantara, dan akhirnya nanti Jensen akan menyerah pada tanggal 18 September 1811 kepada seorang pemimpin Inggris yang sangat terkenal juga ya. Namanya adalah Thomas Stamford Raffles, atau lebih kita kenal dengan kata Raffles ya. Dalam sebuah perjanjian namanya adalah perjanjian Tuntang ya. Ini adalah isi dari perjanjian Tuntang ya. Perjanjian penyerahan kekuasaan di Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda kepada Britania Raya atau Inggris tahun 1811. Perjanjian ini diadakan di Tuntang, Semarang, yang isinya adalah semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Dan yang terakhir adalah hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Nah, kalian perhatikan latar dari PPT Ibu ini ya. Ada sebuah buku karangan Raffles, namanya adalah The History of Java ya. Nah, ini adalah salah satu buku karangan Raffles yang sangat terkenal ya. Jadi Raffles dari Inggris, ingat-ingat Raffles dari Inggris itu nanti akan menjadi pemimpin Indonesia sementara ya, Nusantara pada waktu itu, yang menjajah Indonesia, tetapi cukup memberikan bantuan yang luar biasa kepada Indonesia, berbeda dengan Belanda yang ketika menjajah hanya mengambil tanpa memberikan sesuatu. Berbeda sekali dengan berbeda lagi dengan Inggris. Kalau menjajah itu mengambil, tapi mereka juga merasa punya hutang budi, jadi harus membalas dengan suatu kebaikan. Salah satunya nanti Raffles ini ya akan mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik ya. Salah satunya dia nanti akan membuat kebun raya Bogor itu ya, itu juga hasil dari Raffles. Terus nanti penemuan Candi Borobudur, kemudian makanya ada penemuan bunga Rafflesia arnoldi, itu kan diambil dari namanya Bapak Raffles ini ya. Kita sampai di perjanjian Tuntang dulu. Berikutnya kita baru akan membahas sepenuhnya tentang siapa Raffles ini, kebijakannya seperti apa ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan selamat